Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita teruskan teman-teman. Al-Bukhari nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah ya. Perhatikan hadisnya. Bismillah. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Tolong ingat ya, hadis ini mengatakan baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Jadi kalau Anda disebut baik oleh orang Palembang, mohon maaf, orang Bekasi belum tentu kenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda baik, semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka tanda pertamanya yufaqihu fiddin, akan dilembutkan hatinya, dibimbing ia untuk mulai mau memahami tuntunan agamanya. Jadi mohon izin ya, kalau diantara teman-teman ada mengalami peningkatan materi dunia, itu belum tentu tanda kebaikan menurut Allah. Kalau di masjid ini ada orang baru mendapat promosi jabatan, harta mulai melimpah misalnya, maaf, sementara dalam saat yang bersamaan belum memahami tuntunan agamanya, itu menurut Nabi belum baik dalam pandangan Allah. Sekalipun orang dunia menyebut dia orang baik dan terhormat, menurut Allah belum tentu. Kalau saat yang bersamaan dia belum paham tentang ketentuan agamanya, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, apa yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Nah, yang paling menarik, saat seseorang diinginkan oleh Allah jadi baik, ternyata diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Dan bukan cuma sekedar belajar ya, ingat ini, kalau Anda tergerak ikut pengajian misalnya, tapi sifatnya tidak seperti yang diinginkan di hadis ini, itu pun belum baik. Karena kalimat di sini ya, menunjukkan ta'limnya dengan kata fiqih, yufaqihu, yaitu ta'lim yang memahamkan kita tentang urusan agama kita, lebih paham tentang cara kita salat, cara kita ibadah, cara mendekat kepada Allah. Itu yang diinginkan di hadis ini ya. Dan alhamdulillah, di antara sekian banyak orang yang sibuk di malam ini, ternyata kita yang diringankan langkahnya oleh Allah untuk mau memahami tuntunan agama kita di malam ini. Mudah-mudahan ini tanda pertama dari Allah yang menjadikan kita insya Allah termasuk golongan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ini tafsir dari Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf ya. Saya harus sampaikan ayat ini karena belum tentu kita hidup sampai besok ya. Perhatikan jaminan Allah pada kita semua malam ini. Lihat kalimatnya. Saya bacakan dulu hadis Nabinya. Ibnu Majah nomor hadis 233, riwayat Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bisa menyiapkan dirinya, kemudian dia mulai melangkah dengan sungguh-sungguh untuk belajar di majlis ilmu, maka Allah akan balas setiap lelah langkahnya itu dengan meringankan langkahnya ke surga. Allah akan balas setiap lelah langkahnya itu dengan meringankan langkahnya ke surga. Kenapa hadis ini muncul? Teman-teman sekalian, ini tafsir dari Quran surah keempat ayat ke-100. Saya berikan kisahnya sebentar ya, singkat saja. Dulu ada seorang yang punya latar belakang yang sangat buruk luar biasa. Maaf, pernah bunuh 100 orang. Mabuknya tak terlukiskan, rampok sana, rampok sini, mabuk, zina, macam-macam. Tapi satu kali ada getaran dalam jiwanya untuk berubah dia. Saya mesti berubah, ada keinginan untuk taubat. Ini menunjukkan bahwa, mohon maaf, siapapun yang pernah hidup di muka bumi sebelum kembali kepada Allah, pasti itu akan diberikan sentuhan oleh Allah untuk kembali pada kebaikan. Fir'aun yang paling jahat saja dikirimkan dua nabi untuk meluruskan kembali supaya dia jadi baik. Cuman sayang, dia tidak mau mengambil petunjuknya. Di setiap orang pasti akan mengalami masa-masa itu. Kalau Anda tengah mengalami peristiwa itu, ada keinginan untuk berubah, cepat ambil, itu petunjuk Allah pertama. Karena boleh jadi belum tentu kita hidup sampai masa-masa yang akan datang. Orang ini kemudian mengambil petunjuknya, konsultasi dengan seorang syekh. Singkatnya dia katakan, ya syekh, seorang alim, saya pernah bunuh orang 100 orang, pernah berbuat maksiat begini-begini, apakah ada kesempatan untuk taubat? Kata syekh ini, wallahi
Engkau ini jadi begini bukan karena engkau bukan orang baik, tapi lingkungan kamu membuat kamu menjadi seperti ini. Tinggalkan lingkungan ini, pergi ke majlis di sana, belajar dengan syekh di sana. Anda belajar ke sana, berangkat. Allahu Akbar. Orang ini ikuti sarannya. Begitu dia bertekad untuk belajar, ingin ikut ta'lim di majlis yang disebutkan tadi, dia mulai bertekad karena Allah. Dia mulai langkahkan kakinya, maka langkah pertamanya dihitung oleh Allah sebagai tobatnya dia. Allahu Akbar. Ketika dia bertekad, dia tangisi dirinya, taubatnya menggugurkan dosa-dosanya, langkahnya menambah pahala. Apa yang terjadi? Belum sampai ke tujuan, di pertengahan meninggal dia. Maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Bagaimana kemudian keputusannya? Pernah bunuh 100 orang, mabuk hampir tiap waktu, pernah rampok orang, pernah zina, pernah macam-macam. Dia bertobat ingin berangkat ke majlis ilmu, belum sampai di pertengahan, maut datang, dia wafat. Turun berita dari langit, dakhalal jannah, masuk surga orang ini. Bahkan turun ayat Quran di sini untuk mengisyaratkan. Quran surah keempat ayat 100 di bagian pertengahan sampai akhirnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad berubah untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, walaupun dia baru keluar rumahnya, kemudian dia berangkat kata Allah, lalu maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, ini langsung Allah memberikan statement, pahalanya sudah dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada orang bunuh 100 orang, mabuk tiap waktu, pernah zina, pernah pukul orang, pernah rampok orang, mau berangkat ke majlis ta'lim, belum sampai meninggal masuk surga. Antum ada yang pernah bunuh 100 orang di sini? Belum pernah bunuh orang, mabuk tidak seperti yang tadi, kalaupun ada yang pernah melakukan. Masya Allah, tidak pernah berzina, jauh dari yang tadi dilukiskan, dan Anda sudah sampai ke majlis ilmu sekarang. Masa nggak bisa masuk surga? Karena itu ini anugerah ya. Karena itu ini anugerah. Nah, bagaimana kemudian menjadikan ta'lim ini lebih baik? Mumpung kita sudah berada di dalamnya, maka ikuti kaidah-kaidah Nabi. Di antaranya siapkan diri kita untuk fokus pada apa yang dipelajari. Ya, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun yang belajar di malam ini, kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Mungkin saat kita keluar tiba-tiba selesai kehidupan kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.